Hey, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Arya Aldi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat kalian dan keluarga. Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis pendakian di gunung di Jawa Timur. Kayak apa ceritanya? Mari kita simak. Dan sebelumnya, terima kasih yang telah like, mengkomen, dan mensubscribe agar channel ini berkembang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Setelah perjalanan semalaman menempuh dari kota Pekalongan menuju ke Malang, akhirnya kulangkahkan kaki turun dari kereta api. Ini langkah pertamaku menginjak kaki di kota Malang. Dan buat teman-temanku yang lain ini juga kali pertamanya menginjakan kaki di kota yang terkenal apelnya ini. Kecuali Heru yang sudah terbiasa berpetualang ke Jawa Timur, dan dia juga termasuk petualang senior. Kami berempat atau Adit, Heru, dan saya sendiri Ferdi berencana melakukan pendakian Gunung Penanggungan. Setelah sampai di kota Malang, tujuan pertama kami adalah wisata kuliner. Akhirnya kami bergegas mencari penjual bakso di sekitar stasiun. Semangkok bakso pun siap masuk ke pencernaanku, memberi suasana riuh pada cacing-cacing yang kelaparan. Setelah dari stasiun Malang dan menikmati wisata kuliner, kami pun bergegas menuju terminal bus untuk tujuan Pandaan. Setelah sampai ke Pandaan, dilanjutkan naik angkot ke basecamp Gunung Penanggungan. Setelah sampai di pos penanggungan, kami istirahat sejenak dan mengurus perizinan mendaki. Sementara mereka mengurus, aku sendiri lebih memilih santai-santai untuk menikmati pemandangan sekitar. Urus-urus gituan itu tugasnya si Heru, aku mah santai-santai aja, nikmati pemandangan yang indah ini. Celetukku dalam hati sambil menghirup napas dalam-dalam. Di samping basecamp ada batu besar dan di sebelahnya lagi ladang penduduk. Karena basecamp ini adalah rumah paling ujung di kampung ini. Dan dari batu inilah pemandangan lereng pegunungan dan perkampungan di bawahnya terlihat jelas. Ya Tuhan, benar-benar luar biasa indah pegunungan ini, ujarku dalam hati. Setelah perizinan selesai, kami pun bergegas mendaki menyusuri jalan setapak yang cukup lebar. Pendakian ke puncak dibutuhkan waktu yang tidak begitu lama, sekitar 5 jam pendakian santai. Setapak demi setapak kakiku melangkah. Banyak candi-candi peninggalan masa lampau berserakan di sepanjang jalur pendakian. Wah, berarti di sini dulu termasuk tempat suci untuk pemujaan nih. Jadi kebayang kalau aku hidup di zaman itu. Seru kali ya, celotehku pada teman-teman. Hush, hati-hati kalau ngomong lu Fer, saut si Antok ketakutan karena di sini Antok personel paling muda dan paling penakut. Beberapa kali kami istirahat di tanah lapang dan kembali meneruskan perjalanan jika lelah kami mulai hilang. Dan setapak demi setapak kami lalui hingga akhir sampailah kami di tempat yang dinanti-nanti, puncak Gunung Penanggungan. Saat ini pukul 5 pagi, kami sampai juga di puncak Gunung Penanggungan. Tepat sunrise tiba saat Fajar menyalakan lampu jingganya. Beautiful, indahnya luar biasa, ujarku lirih penuh ketajukan. Sementara aku melihat teman-teman yang lain sedang sibuk memotret sana sini. Ada yang lompat-lompat kegirangan, semua mengekspresikan kegembiraannya. Kami pun segera menyalakan kompor mini untuk merebus air teh serta membuat kopi. Di tengah rasa dingin menusuk tulang, kami tetap asik mengobrol bersama. Tak terasa sudah hampir 2 jam kami asik menikmati pagi di puncak ini. Matahari makin belok membuka matanya. Terik semakin terasa, kami pun bergegas merapikan kembali. Woi, lama amat kalian pada bebenahnya, pada lelet lu, hahaha, ejekku. Ternyata kalau agak kesiangan gini pemandangannya makin keren ya bro, ujar Anto. Iya dong, konon dulu Raja Majapahit sebelum menentukan ibu kota kerajaan sebagai pusat pemerintahannya, mereka mendaki gunung ini. Konon di sini mereka memetakan wilayah kekuasaannya. Jelas Heru sok sejarawan. Apa iya Her? Wow, pantesan dari sini bener-bener jelas pemandangan di bawahnya, celoteh si Anto. Wah, apa iya? Jangan-jangan di atas batu ini mereka berdiri, kataku sambil mendekati sebuah batu besar.
Iya nih, ada kayak bekas telapak kakinya juga. Adit mengiyakan sambil memegang batu. Hah? Perasaan tadi pas pertama sampai di sini gak ada batu ini, ujar Heru penuh ketakutan. Der der. Sontak suasana menjadi tegang, aura mistis makin pekat. Ah, apa iya Her? Tadi kan waktu pertama kita sampai sini kan masih gelap jadi gak kelihatan batu ini, ujarku sambil menenangkan. Lihat nih, aku naik ke sini, ujarku lagi sembari menaiki batu itu dan berdiri di atasnya. Jangan, teriak si Harry sembari melarang ketakutan. Apaan sih lu Her? Ejekku. Gimana Fer? Dari situ keren gak pemandangannya? Tanya Anto. Wow, jelas banget Tok. Diar, hah? Aku menjerit ketakutan. Aku seperti melihat bayangan kakek-kakek tua berbaju putih tapi tiba-tiba menghilang. Kenapa kamu Fer? Tanya Anto ketakutan. Hah? Wah. Aku menggigil bak kesurupan sambil memegangi kepalaku. Ini hanya ilusi, aku yakin ini hanya ilusi, ucapku berulang-ulang sambil lirik ketakutan. Kamu kenapa Fer? Kamu kenapa? Apa jangan-jangan benar kata si Heru? Semua ikutan panik. Duer! Tiba-tiba petir menyambar membuat suasana kembali tegang. Langit yang semula terang tiba-tiba mendung, menghitam. Kabut berdenyum-denyum datang membuat kami semakin panik tak karuan. Ayo kita turun aja, ajak si Heru. Kata Heru yang dituakan di sini, kami pun turun mengikuti perintahnya. Perjalanan turun agak tergesa-gesa, gerimis rintik-rintik membuat jalur semakin licin dan basah. Ditambah kabut menutupi jarak pandang. Suasana makin mencekam saat kilat terus menyambar-nyambar segala penjuru, membuat jantungku berdebar tak beraturan. Kenapa suasananya jadi serem begini sih? Gerutu Anto. Panik tergesa-gesa dan lelah pun menghantui jalanku. Aku makin tertinggal dari teman-teman yang lain, membuat langkahku makin panik sedikit berlarian. Tiba-tiba, brak! Tolong! Aku jatuh ke dalam jurang. Ferdi! Teriak teman-temanku. Ferdi, lu baik-baik aja kan? Teriak Heru sambil panik. Aku tak bisa menjawabnya, aku lemah. Tubuhku roboh di dasar jurang yang amat dalam. Air hujan yang bercampur tanah dan darah melumuri tubuhku. Aku terkapar tak berdaya. Baik, kalian berdua turun minta bantuan biar aku di sini menunggu pertolongan dan menjaga tempat ini. Perintah Heru kepada Adit dan Anto. Aku mendengarnya, sayu-sayu dari dasar jurang. Entah apa yang terjadi di atas sana. Aku mulai pingsan, tak sadarkan diri. Entah sudah berapa lama aku di sini, tapi tiba-tiba aku mendengar teriakan orang memanggilku. Ferdi. Aku melihat orang-orang berbaju orange. Ya, itu tim SAR, kata hatiku. Mereka mencariku. Aku melihat sayu-sayu, mereka bolak-balik memanggilku. Padahal aku berada tidak jauh darinya. Aku berteriak sekuat tenaga memanggil mereka. Tolong, aku di sini. Panggilku serak tanpa keluar suara. Tapi mereka tidak mendengar sama sekali. Tubuhku semakin lemah, nafasku seakan mau lepas. Duk. Detak jantungku makin lambat, telingaku berdenging keras. Pandanganku mulai memutih semua. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku merasakan rohku terbang melayang. Aku merasakan begitu jauh rohku melayang, begitu damai jiwaku terbang. Ringan, serasa beban di pundaku, mungkin ini perjalananku ke alam akhirat. Hei, anak muda, bangunlah. Tiba-tiba, sesosok bayangan putih menghentak lelapku. Jantungku kembali berdetak, bahkan sangat cepat iramanya. Nafasku kembali terhembus dengan tersenggal-senggal. Bangunlah nak,
Sudah saatnya kamu bangun dari lelapmu. Suara itu makin nyata. Sosok putih itu makin jelas. Inikah yang disebut malaikat? Tanyaku dalam hati. Aku mencoba bangun dari pembaringanku. Aku mencoba duduk dengan bersandar pada dinding batu. Di mana aku ini? Apa aku sudah mati? Dengan suara lemah, aku beranikan bertanya pada kakek tua itu. Belum, Nak. Kamu masih ada di dunia yang sama. Kamu hanya pingsan. Untuk melepas beban-beban di pikiranmu, mulai saat ini kamu akan menemukan dunia yang baru. Ucap kakek itu dengan penuh bijaksana. Dari dalam kegelapan gua, beliau mendekat. Nampaklah sosoknya yang tua renta, wajahnya yang keriput dan berjenggot, kumis dan rambutnya yang sudah putih sempurna. Hidungnya yang mancung seakan mengisyaratkan beliau dari keturunan daratan India. Sikapnya yang tenang menunjukkan bahwa beliau pasti seorang bertapa. Aneh sekali nih kakek-kakek zaman modern gini masih bertapa di gua yang berada di lereng gunung. Bisikku dalam hati penuh keheranan. Bertapa adalah salah satu cara untuk menemukan ketenangan batin hakiki, Nak. Jawab kakek itu. Seketika aku kaget. Loh, kakek ini bisa mendengar apa kata batiku? Dengan penuh keheranan aku beranikan bertanya pada beliau. Maaf kek, kakek ini siapa? Dari mana berasalnya kek? Tanyaku sembari berbata-bata. Aku adalah Mpu Sasora. Aku ada di sini memang untuk semedi. Aku sudah di sini jauh sebelum kamu lahir, Nak. Dan suatu saat kamu akan tahu siapa aku yang sesungguhnya. Jawabnya tenang, penuh kelembutan. Aku yakin kakek ini bukan orang biasa. Tidak mungkin tinggal di dalam goa begitu lamanya tanpa ada persediaan makanan. Sungguh luar biasa, gumamku dalam hati. Biasa atau luar biasa itu tergantung dari diri kita sendiri, Nak. Jika kamu melakukan segala sesuatu penuh keyakinan, maka kamu akan mampu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jelas Mpu Sasora penuh makna dan kebijaksanaan. Aneh sekali memang, beliau tahu semua tentang kata-kata dalam hatiku. Seakan beliau tahu semua tentang diriku. Nak Ferdi, sekarang saatnya kamu turun gunung untuk menjalani hari-harimu yang baru, seru Mpu Sasora. Kek, bagaimana kakek tahu namaku Ferdi? Tanyaku lagi. Aku tahu semua tentang yang kamu tahu, bahkan semua yang belum kamu ketahui. Dan mulai sekarang namamu aku ganti Jaka Sasena. Nama itu sangat baik untukmu, Nak. Tegas kakek Mpu Sasora. Baik kek, aku mengerti. Makasih atas nama barunya. Aku pun mengiyakan. Jadi tunggu apa lagi, Nak? Sesegeralah turun, melangkahkan kakimu di duniamu yang baru. Perintah Mpu Sasora. Baik kek, aku akan pergi. Terima kasih atas semuanya. Aku pamit kek. Jawabku sembari berkemas meninggalkan gua. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menghirup udara segar lagi. Udara pegunungan yang dingin menyejukkan jiwaku. Aku melangkah dengan semangatnya menyusuri jalan turun. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku terbaring tak berdaya. Tetapi yang pasti aku tak merasakan apapun sakit setelah jatuh dari jurang. Tak ada bekas luka sekalipun. Ini semua seperti mimpi. Ini memang janggal, tapi inilah yang kurasakan sekarang. Aku tak peduli. Yang penting aku bisa pulang dengan selamat, ujarku dalam hati sambil berjalan menyusuri jalan setapak penuh sukacita.
Tapi makin jauh aku melangkah makin aneh. Jalan yang aku lewati tidak seperti apa yang aku lewati kemarin pas mendaki ke puncak. Hutan nampak lebih lebat, bahkan sepanjang jalur tak ada sampah plastik sekalipun. Karena biasanya sampah plastik mengindikasikan jalur itu sering dilewati orang. Karena banyak pendaki yang tidak peduli lingkungan. Dengan hati penuh tanda tanya, aku tetap berjalan menyusuri jalan setapak. Tapi setelah aku sampai di kaki gunung, tak ada ladang penduduk seperti waktu mendaki. Semua hamparan hanyalah hutan misterius. Kenapa ini? Bukannya kemarin di sini adalah ladang penduduk, kok sekarang hutan? Hatiku terus bertanya-tanya sambil terus melangkah. Dari tadi aku juga gak pernah berpapasan dengan pendaki lain. Biasanya jika naik atau turun pasti banyak berpapasan dengan pendaki-pendaki lain. Keanehan makin nyata saat aku sampai di sebuah batu besar. Loh, bukannya di samping batu besar ini seharusnya rumah Pak Kades, sekaligus sebagai base camp para pendaki. Kok ini cuma pepohonan semua? Bahkan di sekitar ini gak ada rumah satupun. Aku ingat betul kemarin aku duduk di batu ini. Tapi kok, ujarku dalam hati, penuh keheranan sembari bertengok-tengok ke sekeliling. Dan aku pun berdiri di batu itu. Nampak pemandangan yang sebelumnya kampung dan kota-kota. Di bawah kejauhan di sana nampak berubah hutan semua. Aku masih tak habis pikir ini bisa terjadi. Diar! Seperti ada petir menyambar-nyambar. Suasana mistis menebar di sekitarku lagi. Segera tubuhku menggigil. Bulu kuduku berdiri seketika. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi di sini? Dengan tergesa-gesa, aku terus berjalan mengikuti jalan setapak meninggalkan tempat ini. Aku panik, harus kemana? Menuju jalan pulang. Aku tak tahu aku sedang di mana. Ya Allah, aku kangen ayah, ibuku. Aku kangen rumah. Aku kangen semua tentang duniaku yang dulu. Tangis batinku sembari terus berjalan dengan tergesa-gesa. Sesekali berlari dengan muka yang pucat pasi. Sampailah aku di persimpangan jalan yang agak besar. Tidak! Aku berteriak sekencang-kencangnya. Aku ingat betul, seharusnya ini pertigaan besar, jalan penghubung menuju kota Surabaya. Tapi kenapa sekarang berubah menjadi jalan berbatu seperti ini? Hatiku terus bertanya-tanya. Tanpa daya, aku rebahkan tubuhku di sebuah batu di pinggir jalan. Aku tak bisa berpikir apa-apa lagi. Bajuku sudah basah bermandi keringat. Tak lama berselang, sebuah pedati dengan sapi sebagai penariknya nampak dari kejauhan melewati jalan ini. Saat mulai mendekat, aku pun langsung menyetop dan gerobak itu pun berhenti. Nyuwun sewu, jenengan niku badhe teng pundi, Dek? Tanya bapak-bapak menunggu pedati. Walaupun aku orang asli Jawa, tapi bahasa teramat asing bagiku. Maaf Pak, saya mau ke kota Malang, jawabku. Oh, sampean mau ke Malang Kucoworo toh? Sejak kerajaan Singosari runtuh, keramaian kota sekarang pindah ke kota Trowulan, Nak. Di sana berdiri sebuah kerajaan yang maha besar, yang kekuasaannya sampai negeri seberang, bahkan mencakup kesatuan dari Kepulauan Nusantara. Jawab kakek itu menjelaskan tentang keadaan sekarang, di mana dengan bangganya penduduk di sini atas kejayaan Majapahit. Dan baru aku sadari kalau di zaman ini kota Malang dengan nama Malangku Kecoworo dan Trowulan adalah ibu kota paling ramai sekarang. Baik Pak, tolong antar aku ke Trowulan, aku ingin ke sana, jawabku dengan pasrah. Karena aku penasaran dengan kota paling ramai di tanah Jawa ini. Makin yakinlah aku bahwa aku telah tersesat ke dimensi waktu yang jauh sebelumnya, yakni di dimensi zaman kerajaan Majapahit.
Rasa sedih, gundah, kangen pengen pulang, itulah yang kurasakan saat ini. Tapi inilah yang terjadi. Aku hanya bisa pasrah mengikuti pedati yang berjalan pelan tapi pasti. Aku melihat kanan kiri, jalan yang dipenuhi pepohonan hutan yang sesekali persawahan. Bahkan kadang rumah-rumah penduduk yang masih jarang. Bahkan nampak candi-candi sebagai tempat persembahan. Aku juga melihat patung seseorang dengan perawakan tinggi besar. Aku pun bertanya, "Pak, itu patung apa?" Tanyaku. "Oh, itu patung Pati Gajah Mada, Nak. Seorang pati yang disegani di bumi Nusantara ini." Jelas Pak Suroso. Aku merasa aku yang sedang di negeri yang asing. Benar-benar tak pernah terbayangkan sebelumnya. Perjalanan ini sungguh menyiksa batinku. Air mataku tak terasa menetes bersama tubuhku yang lemah tergoyang pedati. Yang melewati jalan bebatuan, pikiranku melayang entah kemana. Aku takut. Aku ingin ketemu ayah ibu. Aku benar-benar sedih, tiada terkira. Bahkan aku belum percaya kalau saat ini aku berada di zaman yang sudah lama berlalu. Zaman dimana nenek moyangku berasal kejayaan Majapahit. Entah berapa lama perjalanan ini, bahkan aku sampai tertidur walau pedati terus berjalan. Sering kali Pak Suroso, bapak si pemilik pedati ini, memberiku makanan. Aku merasakan kebaikan yang sungguh luar biasa. Tiba-tiba saat aku tertidur pulas, aku dibangunkan oleh Pak Suroso. "Bangun, Nak, kita sudah sampai gerbang Trowulan." Jelas Pak Suroso membangunkanku dengan tangannya yang menepuk-nepuk punggungku. Rasanya masih mengantuk sekali," gumamku dalam hati sembari menguap dan meregangkan badanku. Mata masih terasa berat untuk kebuka. Mungkin karena lelah perjalanan kemarin, atau mungkin karena perjalanan pedati ini yang lamban dan bergoyang membuat makin pulas tidurku. Tapi saat ku buka mata, celing, wow, indah sekali pagi ini. Mataku seketika terbelalak melihat keindahan bumi Majapahit. "Wah, apa benar ini Trowulan, ibu kota Majapahit, Pak Suroso?" Tanyaku pada Pak Suroso dengan hati berbunga-bunga. "Iya benar, Nak, ini Majapahit," jawab Pak Suroso menjelaskan. Setelah nanti berjalan masuk lewat gapuro itu, di sana ada istana kerajaan yang sungguh megah. Lanjutnya, "Baik Pak Suroso, makasih banyak atas tumpangannya dan penjelasannya selama ini. Maaf, ini ada sedikit uang dan barang-barang yang aku punya ala kadarnya sebagai imbalan buat Bapak yang sudah menolong aku sampai di sini," jawabku sembari memberi uang dan beberapa barang yang aku miliki. "Wah, uang apa nih, Nak? Kok saya baru melihatnya? Kisana ini dari negeri mana?" tanya Pak Suroso penuh keheranan. "Aku dari jauh di negeri seberang sana. Uang itu jika ditukar akan mahal sekali dan barang-barang itu juga makin akan berguna buat Pak Suroso di rumah," jawabku penuh antusias. "Baik, Nak, makasih banyak, semoga hidupmu penuh keberkahan," kata Pak Suroso dengan penuh doa. "Amin Pak, makasih. Senang sekali bertemu dengan Bapak," jawabku sembari melangkah menuju gapuro yang megah itu. Langkahku penuh semangat memasuki gapuro besar yang terbuat dari batu bata. Ini membuktikan seni arsitektur saat ini telah mengenal bangunan bata jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan terdahulu yang masih menggunakan batu untuk candi-candi atau gapuro. Sembari jalan, kepalaku tak henti-henti tengok kanan dan tengok kiri. Jiwa petualanganku kembali tergugah. Sekejap lupa akan jalan pulang. Inilah maksud Tuhan mengirimku ke zaman ini, di mana aku bisa memuaskan hasrat petualanganku, celetukku dalam hati. Seakan lupa rasa ingin pulang. Banyak di sini
lalu lalang penduduk pribumi maupun pedagang dari luar daerah. Ramai memang di sini. Aku berjalan dengan senangnya seakan aku orang yang paling keren di sini. Dan semua orang pun memandangiku penuh heran. Mungkin pakaianku yang sangat berbeda dengan mereka. Mungkin karena tas ransel yang ada di punggungku ini. Mungkin juga wajahku yang ganteng dan perawakanku yang tinggi dan atletis. Entah apapun alasan mereka, yang penting aku merasa bahagia bisa berpetualang sejauh ini. Tapi saat aku sampai di gerbang besar ini, tiba-tiba ada beberapa prajurit datang menghampiriku, membuat seketika langkahku berhenti. Jantungku dak-dikduk tak karuan. Leherku ditodong dengan tombak. "Berhenti!" gertak salah satu prajurit. "Siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" Tiba-tiba prajurit yang lain mengkerekang tanganku dengan tali dan tanpa bertanya lagi aku diseret masuk. Entah aku mau dibawa kemana, aku tidak tahu. Aku hanya bisa berteriak-teriak minta tolong untuk dilepaskan. Tolong lepaskan aku. Aku bisa jelaskan ini." Teriakku meronta. Tapi entah aku mau dibawa kemana, aku hanya bisa pasrah. Semua orang memandangiku penuh keheranan. Aku pun makin panik. Pikiranku melayang entah kemana penuh tanda tanya. Aku terus teriak meronta. Tolong lepaskan aku. Tolong, tidak, ini pasti salah paham." Saat aku memasuki gerbang kota Trowulan dan tiba-tiba aku ditangkap oleh beberapa prajurit penjaga, aku tak kuasa untuk melawannya. Aku pun meronta-ronta, berteriak sekuat-kuatnya. Tapi para prajurit itu tetap tak menghiraukannya. Mereka membawaku ke rumah seorang senopati. "Ayo, kita laporkan pada Tuan Senopati," kata salah satu prajurit. Salah satu dari mereka masuk ke dalam dan melaporkan kepada atasannya. Dan tak lama kemudian datanglah seseorang yang perawakannya gagah, berkumis tebal, dengan muka berwibawa dan seram. Inilah senopati itu. "Ada apa ini? Ada kegaduhan apa lagi?" tanya laki-laki itu dengan tegas. "Apa ada maling?" lanjutnya lagi. "Bukan, Tuan, dia bukan maling," jawab salah satu prajurit. "Lantas kenapa kalian menangkapnya?" jawabnya penuh heran. "Anak muda ini sangat mencurigakan, Tuan. Dari gerak-geriknya dan pakaiannya, kami curiga kalau pemuda ini mata-mata dari negeri seberang," terang salah satu prajurit. Sang senopati pun tenang, menganggut-anggutkan kepalanya sambil mendekat ke arahku. "Apa benar, hai anak muda?" tanya senopati itu. Bukan, Tuan," jawabku terbata-bata. "Tapi jika dilihat dari pakaianmu, aku yakin kamu bukan penduduk asli sini. Lantas apa maksudmu dan tujuanmu ke sini?" tanyanya lagi dengan tegas dan tenang. "Inilah salah paham, Tuan. Ceritanya panjang. Aku tidak sengaja ke sini. Aku tersesat, Tuan. Aku tidak berbohong, Tuan," jelasku sembari ketakutan dan terbata-bata. Jawaban kamu tidak masuk akal, hei anak muda," gertak senopati itu sembari mendekat mukanya ke hadapanku. Aku sungguh makin ketakutan. Nampak wajahnya yang garang, penuh seperti wajah harimau kumbang. "Sungguh, Tuan, aku bukan mata-mata. Aku pemuda biasa yang tersesat di sini, Tuan. Tolong lepaskan aku, Tuan." Aku berusaha menjelaskan dan memohon. "Lancang sekali pemuda ini, Tuan. Apa perlu kita masukkan ke penjara?" usul salah satu prajurit. "Tunggu!" Tiba-tiba kakek Empu Sasora datang. Sungguh kedatangannya sangat menenteramkan panikku. "Dia Jagasasena, anak muridku. Dia bukan mata-mata seperti yang kalian tuduhkan. Aku menjamin atas dirinya. Lepaskan dia," jelas Empu Sasora.
Jika empu menjamin, aku percaya. Maaf Bu atas kejadian ini. Maafkan juga kelancangan prajurit-prajuritku, kata Senopati penuh hormat. Aku pun diajak ke kediaman Mpu Sasora. Aku makin yakin kakek Mpu Sasora bukan orang sembarangan dalam perjalanan. Kakek banyak cerita tentang keadaan di negeri Majapahit. Jadi kamu tahu kan maksud selama ini? Ujar kakek Mpu Sasora. Iya kek, sekarang aku memahami semua, jawabku sambil menganggukkan kepala. Aku sengaja menjemputmu dari kejamanmu. Sejak kau injakan kaki di batu itu, sesungguhnya kamu telah membuka gerbang dimensi waktu yang jauh. Aku menjemputmu mengajak ke sini bukan tanpa tujuan. Aku ingin memperkenalkan kepadamu tentang sejarah kehidupan para nenek moyangmu yang sebenarnya, agar kamu bisa memahami dan makin mencintai negerimu. Jelas Mpu Sasora penuh ketenangan. Iya kek, aku mengerti. Aku pun menganggukkan kepala. Akhirnya sampai juga di rumah Mpu Sasora. Rumah dengan halaman yang luas, dikelilingi pagar-pagar tembok bata terbentuk menyerupai candi-candi. Lahan luas ini dipenuhi berbagai tanaman dengan berbagai jenis. Suasana pun sangat tenang. Benar-benar rumah yang sempurna menurutku. Wow, benar ini rumah kakek? Tanyaku penuh kekaguman. Iya nak. Di sini aku habiskan hidupku berkarya untuk negeriku. Jelas Mpu Sasora sambil mengajakku masuk ke halaman belakang rumahnya. Dan tertera di belakang rumahnya banyak peralatan-peralatan untuk menempa besi. Banyak juga orang-orang yang sedang bekerja sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kakek ini seorang empu pembuat keris, tanyaku. Orang-orang di sini menyebutku tukang besi nak, jawab kakek penuh kerendahan hati. Jika kamu berkenan, silakan tinggal di sini untuk membantu kakek menempuh besi, ajak Mpu Sasora. Baik kek, aku mau dengan senang hati kek, jawabku dengan wajah senang. Baiklah, kalau begitu gantilah bajumu agar penampilanmu lebih bersahaja, ujar kakek Mpu Sasora sembari memberiku pakaian ala penduduk Majapahit. Hari-hari aku lalui di sini dengan senang hati. Di sini aku bisa menimba ilmu dari Mpu Sasora. Sekarang aku tahu bagaimana cara membuat keris terbaik, menempa baja hingga menjadi senjata bertuah. Di suatu sore aku melihat kakek sedang menghaluskan keris yang dibuatnya. Sesekali kakek menyelupkan sebilah keris yang sudah hampir jadi ke dalam suatu cairan yang merendamnya dengan mulutnya. Fasih membaca mantra. Aku pun datang mendekat. Sedang apa kek? Apa yang kakek lakukan dengan keris itu? Tanyaku penuh heran. Aku sedang membuat keris ini menjadi sakti nak, jelas kakek Mpu Sasora. Dengan diapakan kek? Tanyaku lagi. Dengan disepuh nak. Mungkin orang-orang belum banyak yang tahu kalau keris itu sakti sesungguhnya bukan semata-mata keris itu bertuah, tapi aku sengaja merendamnya ke dalam cairan racun ular. Jadi saat racun itu meresap ke dalam, saat keris itu melukai tubuh musuh, walau dengan goresan sedikit saja itu bisa mematikan, sehingga semua orang menganggap keris itu sakti mematikan. Jelas sembari mengusap-usap keris kesayangannya. Dan dari sini aku mulai belajar tentang senjata-senjata mematikan, belajar tentang budaya, belajar ilmu kanuragan, ilmu asli bela diri Majapahit. Ternyata kakek Mpu Sasora benar-benar bukan orang sembarangan. Beliau tokoh paling intelektual pada zamannya. Beliau juga termasuk sesepuh kerajaan. Bahkan saat-saat tertentu beliau seringkali memenuhi undangan Baginda Raja untuk terjun langsung mengatur strategi pemerintahan jika diperlukan. Banyak hal yang aku pelajari dari beliau. Di suatu pagi,
Seusai para murid latihan ilmu kanuragan, seperti biasa kami berkumpul di halaman padepokan kakek Empu Sasora. Banyak memberi wejangan, bahkan bercerita tentang awal sejarah Majapahit. Diceritakan dengan jelas dan detail dari raja pertama Prabu Wijaya hingga sekarang ini. Aku pun penasaran tentang sosok paling disegani saat ini, yaitu Patih Gajah Mada. Kakek, kalau Patih Gajah Mada bagaimana ceritanya? Tanyaku penasaran. Begini nak, kakek Empu Sora mencoba menceritakan. Aku kenal betul siapa Gajah Mada. Dulu beliau hanya seorang pemuda biasa yang kemudian menjadi prajurit. Tapi dengan karakternya yang kuat, karirnya terus meningkat. Setelah Gajah Mada diangkat sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara dan berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti dan menyelamatkan Prabu Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Para Raden Wijaya dari Darapeta. Selanjutnya pada tahun 1319 beliau diangkat sebagai Patih Kahuriban dan 2 tahun kemudian beliau diangkat sebagai Patih Kediri. Dan pada tahun 1329 Patih Majapahit yakni Arya Tadah atau sering disebut Empu Krewes ingin mengundurkan diri dari jabatannya, dan akhirnya Maharaja menunjuk Patih Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Patih Gajah Mada sendiri tak langsung menyetujuinya, tapi ia ingin membuat jasa dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat ini sedang memberontak terhadap Majapahit. Keta dan Sadeng pun akhirnya dapat ditaklukkan. Akhirnya pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih secara resmi oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1351, yang waktu itu telah memerintah Majapahit setelah terbunuhnya Jayanegara. Jelas Empu Sasora yang masih ingat betul kejadian demi kejadian di Majapahit, karena beliau termasuk sesepuh Majapahit. Dan Empu Sasora pun melanjutkan ceritanya. Pagi itu aku hadir dalam upacara pengangkatan patih baru. Nampak sosok Gajah Mada yang masih cukup muda saat itu, dengan perawakan tinggi besar dan gagah, dilantik oleh Baginda Raja sendiri. Saat dilantik, suasana hening, sangat hening sekali. Ketika itu tiba-tiba Gajah Mada menyita ruang. Beliau lakukan untuk dipasewakan yang dihadiri oleh banyak orang. Apa yang ia ucapkan dengan tangan kiri bersandar gagang dada yang ujungnya menyentuh lantai, dengan tangan kanan teracung mengepal keras. Tak ubahnya menantang langit. Pandang matanya tajam menyapu ke segala penjuru dengan rahang yang terkatup erat. Pada saat itulah sumpah diucapkan dengan suara lantang menggelegar. Di hadapan Sri Gitarja Tribhuwana Tunggadewi, Jaya Wisnuwardani dan suaminya pun juga Dyah Wiyat Raja Dewi Maharaja dan suaminya menyimak ucapannya dengan penuh perhatian. Dyah Wiyat bahkan terbelalak. Sejalan Cakradara dan Kuda Merta yang terperangah, tak kurang sang Hamangku Bumi Arya Tadah terkejut, yang nyaris membuatnya terpental dari tempat duduknya. Ada banyak orang yang menyaksikan dan menjadi saksi sumpah itu. Segenap prajurit, para tando, para emban perempuan, termasuk juga Prabu Putri dalam keadaan yang sama, terkesima oleh saksi yang dilakukan Gajah Mada itu. Jelasnya panjang sembari mata menatap ke arah masa lalu. Dan sumpahnya itu bunyinya, "Aku Gajah Mada Patih
Amangkubumi tidak ingin melemaskan puasa. Aku Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, aku baru akan melepaskan puasa. Jika sudah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, Tasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Mendengar cerita Mpu Sasora, kami semua terdiam. Hikmah seakan membawa hikayat pada masa itu. Tak lama Mpu Sasora selesai bercerita tentang keagungan Sumpah Palapa. Tiba-tiba ada rombongan dari istana, dan setelah rombongan ditemui Mpu Sorasa dan berbincang-bincang di depan padepokan. Tak lama setelah rombongan itu pergi, Mpu Sorasa memberikan tahu kepada semuanya muridnya jika saat ini kerajaan Majapahit butuh prajurit-prajurit baru, karena saat ini Patih Gajah Mada ingin meningkatkan invasinya ke negara-negara seberang agar cita-citanya menyatukan bumi Nusantara segera terwujud. Dan Mpu Sasora menyerahkan kepada kami untuk mendaftar sebagai prajurit. Aku yakin kemampuan yang aku ajarkan kepada kalian cukup untuk bekal kalian menjadi seorang prajurit. Di tangan kalianlah masa depan negeri ini bertumbuh. Mengabdilah untuk negeri agar tercipta cita-cita leluhur ini, ujar Mpu Sasora penuh bijaksana. Dengan masih terbayang-bayang tentang kisah Gajah Mada, kami langsung mengiyakan. Siapa tahu nasibku seberuntung Patih Gajah Mada menjadi besar di negeri ini. Kata hatiku menghayal tinggi. Setelah latihan demi latihan aku lewati, akhirnya aku diangkat sebagai prajurit Majapahit di bawah kepemimpinan komando Patih Gajah Mada. Dan kini hari pertamaku masuk dalam jajaran prajurit yang disegani di bumi Nusantara. Bangga, takjub, dan senangnya hatiku saat ini. Selamat Sena, sekarang kita telah resmi menjadi prajurit, kata Wingsageni temanku sesama murid Mpu Sasora. Selamat juga Sob, mulai hari ini ada tugas yang berat yang kita emban di pundak kita, menjaga keutuhan dan kedaulatan Majapahit, kataku sok bijak. Betul Sena, kita gak sia-sia mengabdi pada Mpu Sasora. Dari sanalah pondasi ilmu kanuragan kita diisi, tegas Wingsageni. Setelah menjadi prajurit-prajurit, hari-hariku diisi dengan berkeliling Trowulan menjaga keamanan kota. Dan belum genap seminggu, tiba-tiba ada woro-woro bahwa Patih Gajah Mada berencana menyerang kerajaan Banggai di sisi timur nan jauh di sana, karena kerajaan Banggai enggan tunduk pada Majapahit dan ingin melakukan pemberontakan. Patih Gajah Mada tersinggung dan siap mengirim pasukan perang ke sana. Kami sebagai prajurit harus siap siaga kapanpun dan dimanapun kami ditugaskan. Setelah berjalan berlayar yang cukup lama menyeberangi lautan yang luas, kini tibalah kami di negeri yang dituju, kerajaan Banggai. Baru saja kami sampai, ternyata telah nampak dari kejauhan pasukan musuh sedang menghadang. 10.000 prajurit telah berkumpul di lapangan di bawah komando langsung oleh Patih Gajah Mada. Terik matahari membakar semangat makin berkorban. Angin menghembus kencang, mengibarkan panji-panji kebesaran. Gemuruh badai mencabik-cabik kekhawatiran. Genderang perang menyamarkan gairah kemenangan. Nampak Patih Gajah Mada berdiri di atas mimbar dengan gagahnya, dengan suara lantangnya berkoar memecah kebuntuan, menyerukan yel-yel kemenangan. Wahai prajurit-prajuritku, kita saat ini berada di tempat yang jauh dari rumah kita, dan saat ini kita putuskan tanah ini akan menjadi rumah kita atau kuburan kita. Kita harus siap menumpahkan darah demi kesatuan Nusantara. Ayo raih kemenangan kita.
Gajah Mada berorasi membakar semangat juang pasukannya dan disambut gemuruh riuh semua prajurit. Hidup Majapahit, hidup Majapahit, hidup Majapahit. Suasananya makin panas dengan genderang perang menderu-deru. Serbu! Seru Gajah Mada yang sebilah keris di tangannya mengacung ke arah ke lawan sebagai komando untuk menyerang. Seketika genderang perang bergemuruh menderu-deru. Bak halilintar yang menyambar-nyambar. Panah langsung berhamburan memenuhi langit yang hitam. Tombak berterbangan meninggalkan tuannya, menusuk dada menembus jantung-jantung segar. Riuh teriakan-teriakan semangat dan jerit histeris kesakitan berbaur membengkakkan telinga. Malaikat penjabut nyawa sibuk memungut roh-roh yang lepas tanpa tuan. Api membakar semangat dengan mengepulkan asap kepanikan. Darah ubahnya menjadi lautan yang bergelombang. Mayat-mayat membumbung menggunung. Suasana sangat kacau tak terkendali. Inilah perang pertama yang aku lalui. Aku hanya bisa panik. Ilmu kanuragan yang aku punya seakan menghilang, terkalahkan rasa takut yang mencekerakan. Rasa ini aku ingin lari atau pura-pura mati agar aku bisa lolos dari kekacauan ini. Tapi rasa patriotismeku tak bisa aku sembunyikan. Ini perang. Aku yang akan membunuh atau aku yang akan terbunuh, kata hatiku lantang sambil membusungkan dada. Aku merasa gagah sekali. Walaupun sebenarnya aku tidak punya nyali untuk membunuh. Jangankan membunuh sesama manusia, membunuh semut pun aku tak bisa. Tapi sekali lagi ini adalah perang. Aku harus tunjukkan jiwa kesatriaku, membunuh atau dibunuh. Perang batin berkecamukan di hatiku. Akhirnya aku beranikan berdiri tegak tanpa gentar. Aku cabut pedang dan kuangkat tinggi sembari berteriak. Iya! Aku ayunkan pedang menuju sasaran lawan, seakan rasa takut hilang seketika. Tapi sebelum pedangku mendarat pada tubuhnya, tiba-tiba brok! Sang musuh sudah terkapar terlebih dahulu dengan panah yang menancap di punggungnya. Sebelum aku melukainya dengan pedangku, entah siapa yang memanahnya. Syukurlah, walau dia mati, tapi aku bukan pembunuhnya. Dan sampai detik ini aku bukan seorang pembunuh, celutukku dalam hati. Dengan badan bergemetar semua karena ketakutan. Ya Tuhan, sebenarnya aku takut terbunuh, tapi aku juga takut membunuh, doaku dalam hati. Seketika aku ingat rumah. Aku ingin kembali di kehidupanku yang dulu. Dalam kepanikan yang menguasai jiwaku, aku hanya bisa menundukkan sujud di tengah-tengah peperanganku, benamkan wajahku di tanah karena aku sama sekali tidak sanggup melihat darah yang mengalir di mana-mana. Mataku terus terpejam dengan tubuh yang menggigil sambil bibirku berkata melanturkan ketakutan. Aku rindu ayah, aku rindu ibu. Aku tidak cocok menjadi prajurit. Tolong mak, tolong pak, tolong aku ya Tuhan. Aku ingin pulang, aku tidak mau mati hari ini. Aku berteriak memohon doa, menangis tak karuan. Tolong, aku takut darah, aku takut mati, aku takut membunuh, aku takut. Teriakku kencang dengan tubuh berkomentar menggigil tak karuan, sehingga suasana menjadi hening, riuh. Peperangan padam bagai ditelan bumi. Dan saat aku tersadar dan terbangun dari lelap kepanikanku, ternyata aku sudah berada di antara tumpukan mayat yang berserakan, yang menghela nafas panjang-panjang. Oh, ternyata perang telah usai. Aku melihat prajurit-prajurit Majapahit mengelilingiku dengan muka menahan tawa setelah melihat kekonyolanku. Tapi aku masih tak pedulikan mereka. Dengan muka yang masih pucat pasi, tak berapa lama datang sahabatku Wingsageni dan menyodorkan tangannya untuk membantuku bangkit. Kurai tangannya dan aku kuatkan untuk berdiri
dan dia pun langsung memelukku sembari berkata, "Jangan takut sob, perang telah usai, kemenangan ada di pihak kita, dan di sini kita mengukir sejarah baru untuk negeri kita Majapahit," jelasnya sembari memeluk erat tubuhku. Lega rasanya mendengar perkataan Wingsageni. Air mataku terhenti seketika, seperti mata air yang terbendung. Rasa menggigil ketakutanku seakan sirna entah kemana. Inilah pengalaman pertamaku menjadi seorang prajurit yang terjun di medan perang. Konyol memang, tapi aku bangga telah ikut dalam bagian perjuangan kejayaan Majapahit. Ini adalah perjalananku, ini adalah jalan hidupku, karena aku yakin perjalanan ini terus berjalan.